chapter sebelumnya Aragi berhasil mengalahkan monster dari Raja Iblis dan sekaligus menyelamatkan Rena dan teman-temannya. Lalu di pagi harinya monster itu dibawa ke dalam istana untuk penelitian. Di sini para siswa terkejut melihat monster itu. Lalu kesatria kerajaan memberitahukan kepada mereka semua bahwa kemarin malam ada seseorang yang telah mengalahkan monster ini dan ditemukan di dekat istana. Mendengarkan hal itu Midou dan Arashi terdiam sambil memandangi monster itu. Dan salah satu siswa wanita terlihat ketakutan melihat monster itu. Lalu kesatria itu mengatakan kepada para siswa bahwasanya Raja Iblis mengiring monster ini ke peradaban manusia dan hasilnya mereka akan memakan korban manusia. Kalian harus siap menghadapi lawan monster seperti ini. Lalu setelah memeriksa monster itu Stedai mendapatkan informasi, dan ia mengatakan kepada mereka semua bahwa monster ini terdapat sisa ilmu hitam. Mungkin saja ini digunakan memberi perintah kepada monster itu untuk memata-matai kekuatan kita. Seperti biasa Aragi di sini bersembunyi di belakang sambil mendengarkan informasi dari mereka. Aragi sedikit bingung dengan kosakata baru yang mereka gunakan. Ia menganggap apakah ada perbedaan antara ilmu hitam dengan sihir. Lalu di sini Midou bertanya kepada Stedai, jadi maksudmu monster ini dikendalikan oleh iblis? Stedai menjawab sepertinya kau sudah memahaminya, jawabanmu itu memang benar. Jadi di sini iblis yang kuat dapat menggunakan mantra perbudakan dan mereka semua bisa mengendalikan monster yang lebih lemah. Di sini Stedai menjelaskan begitu banyak tentang monster secara abnormal dan paranormal yang dibawa oleh dewa jahat. Akan tetapi belum selesai menjelaskannya, kesatria menyuruh Stedai untuk berhenti lalu kesatria itu menyeretnya. Lalu Aragi mengatakan sepertinya dia itu adalah seorang peneliti, mungkin aku bisa gunakan dia untuk mengumpulkan informasi mengenai berbagai monster. Di sini masalah terbesarnya adalah fakta bahwa monster ini telah dikendalikan oleh sesuatu. Lalu Aragi mencoba mengaktifkan kekuatannya untuk menganalisa monster itu dan di situ dituliskan dengan status monster itu telah dikendalikan. Jadi identitas asli dari mata yang aku rasakan pada saat itu adalah Daimon. Dia pasti sangat terampil karena aku tidak menyadarinya pada saat itu. Mungkin saja dia sekarang ada di sekitar kami. Di sini Aragi mendengar bisikan yang mengatakan ketakutan akan membawamu pada kematian. Apakah kau tahu itu? Lalu Aragi memasang wajah tegang, dan ia mengatakan aku tak takut dengan hal seperti itu. Lalu di sini Arashi dengan wajah kesal mengatakan kepada kesatria itu, kami tak bisa pulang tanpa membunuh Raja Iblis dan aku tidak mau tinggal di dunia ini terlalu lama. Mendengar hal itu Kanzaki dan Midou mengatakan hal yang sama membenarkan perkataan Arashi, akan tapi kalau kita ingin pulang lebih cepat menurutku satu-satunya cara hanyalah menjadi kuat dan bertarung. Di sisi lain masih ada para siswa yang merasa takut hingga menangis. Lalu di sini Aragi melihat mereka semua dan ia merasakan sepertinya mereka semua mulai sadar kalau ini bukanlah sebuah games, karena bertarung adalah pergulatan menuju kematian. Tak peduli dimanapun kau berpijak, yang aku harapkan mereka belajar tentang beratnya pertempuran. Tiba-tiba Putri menghampiri mereka semua, lalu ia mengatakan kepada para siswa kalian tidak perlu takut. Kalian hanya belum tahu cara menggunakan kekuatan kalian. Yang harus kalian lakukan sekarang adalah berlatih. Karena kalian semua di sini terpilih dari dunia lain sebagai kandidat pahlawan, maka perkembangan kalian akan berbeda dibandingkan dengan penduduk asli dari dunia ini. Dengan latihan ini saya harap kalian semua bisa berkembang menjadi kuat. Setelah itu 1 minggu telah berlalu semenjak pertama kalinya mereka memulai latihan. Di sini Aragi sedang membaca buku di perpustakaan kerajaan. Dia bisa memahami setiap hurufnya yang dituliskan di buku ini walaupun dunia kami berbeda. Dia menganggap itu wajar karena pertemuan pertama kali dengan putri itu kami memahami perkataan mereka semua karena memiliki bahasa yang sama seperti di bumi. Lalu Aragi melihat ke arah jendela, sambil memandangi temannya yang sedang berlatih di area latihan. Di sini Aragi diberitahu kekuatannya itu judgement tidak cocok untuk pertarungan secara langsung, jadi ia tak perlu berlatih. Tapi dia diizinkan untuk masuk ke perpustakaan walaupun setelah membacanya hanya berisi informasi sejarah dan budaya di dunia ini, dan tidak ada hal yang terkait dengan iblis di sini. Lalu melihat kejadian sebelumnya di mana Putri menyuruh Aragi untuk membaca saja di perpustakaan sebagai latihannya. Di sini teman sekelas Aragi menertawakan dia, mereka merasa kekuatannya yang dimilikinya itu tidak berguna. Merasa bosan membaca di perpustakaan, lalu Aragi keluar dari perpustakaan sambil melihat mereka berlatih.
Di sini Aragi mengatakan bahwasanya sesuai dengan ucapan putri itu, mereka semua mengalami perkembangan yang cepat. Akan tetapi terutama 5 orang ini, mereka mengalami perkembangan yang luar biasa. Narumi, Arashi, Kanzaki, Mashimoto, Rena. Tapi ada satu lagi orang yang pertumbuhannya tak wajar, dia adalah Midou. Midou di sini dia sedang berlatih bertarung dengan seorang prajurit. Tampaknya prajurit itu menyerah dan dia merasa tak percaya dia bisa dikalahkan dalam hitungan hari. Midou merasa bersyukur, berkat bimbingan kalian semua dia bisa menjadi sedikit lebih kuat. Lalu di sini Aragi mencoba menganalisa Midou. Dituliskan status Midou mengalami peningkatan yang luar biasa. Sebelumnya dia sebagian besar statusnya itu adalah D sampai F seminggu lalu. Ini terlampau cepat, kalaupun dia disebut sebagai jenius sekalipun. Apa mungkin God's Divine Protection-nya juga berpengaruh pada hal selain kekuatan? Lalu di sini para siswa berkumpul setelah selesai latihan. Tiba-tiba saja kedua orang itu menghampiri Aragi dan dia mengatakan kepada Aragi, "Apa yang kamu lakukan di sana? Seharusnya kau berlatih, jangan diam saja. Sebaiknya kau kembali dan baca saja bukumu itu." Melihat kesombongan mereka semua, Aragi merasakan selalu diremehkan oleh mereka. Setelah mereka mendapatkan kekuatan sebesar itu, merasa diabaikan, Muta mengatakan kepada Aragi, "Kenapa kau mengabaikanku? Bisakah kau bersikap lebih ramah lagi?" Di sini tiba-tiba Muta terjatuh dengan sendirinya. Dan Aragi berkata kepada Muta, "Apa kau baik-baik saja? Sepertinya kamu harus belajar menjaga keseimbanganmu." Di sini mereka semua merasa bingung dengan kejadian itu. Lalu Arashi mengatakan kepada mereka semua untuk berhenti, sepertinya dia sudah datang. Tepat di hadapan mereka putri dan kesatrianya datang menghampiri tempat latihan. Lalu para siswa yang sedang latihan menyambut Putri Leonora. Lalu putri memberikan senyuman dan mengucapkan terima kasih sudah menyambutnya. Di sini putri mengatakan, "Sepertinya perkembangan kalian sangat cepat, lebih cepat dari yang aku bayangkan." Dan putri memutuskan untuk mempercepat rencananya. Lalu Narumi mengatakan kepada putri itu, ia mengatakan, "Rencana apa yang akan kamu lakukan? Apa kau menyuruh kami semua untuk melawan Raja Iblis sekarang?" Lalu putri menjawab, "Tentu saja tidak merencanakan sejauh itu. Kami hanya ingin kalian semua berlatih melawan monster, itulah rencana yang ingin kami lakukan." Mendengar semua itu mereka sedikit merasa panik, termasuk Aragi.